kami, kamu kami dari awal hingga akhir dengan baik. Kami puji dengan segala masa. Amin. Adalah Pak akan absen tadi ya, sudah jelasin tadi satu orang sakit ya. Ya, Jadi kita ada 3 siswa yang hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Yang berikutnya Pak harus sampaikan kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, pernyataan dalam kesepakatan kelas itu adalah dengan menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, hadir tepat waktu untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Mas. Dan siswa juga bisa menyampaikan pendapat. Yang kedua, lalu apa lagi? Kesepakatan kelas. Cukup. Ya, baik. Artinya kesepakatan kelas itu yang harus kita ikuti bersama. Karena kita sepakat, kita harus ikuti bersama. Jadi ini adalah pertemuan pertama ya, yang akan kita pelajari bersama. Tentu saja kita perhatikan yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk pertemuan kita hari ini adalah meminta salah satu siswa untuk bisa membacakan itu. Ya, silakan. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapat data yang bersih, benar dan terpercaya, menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil, serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer fenomen serta memahami peran sistem operasi. Baik. Jadi di situ ada yang highlight ya. Highlight itu adalah memahami konsep struktur data dan algoritma standar. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Lalu yang harus kita ketahui bersama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan algoritma standar. Kemudian, Pak ingin tanyakan kepada siswa, bayangkan ketika kita sedang mencari sebuah buku tertentu di rak atau di perpustakaan yang tidak teratur. Bagaimana siswa atau Anda mencari buku tersebut? Ketika kita ingin mencari buku, lalu buku itu berantakan, seperti yang kita lihat bersama-sama. Itu berantakan ya. Bagaimana kita bisa menemukan buku yang kita cari? Pertama harus merapikan buku tersebut. Ya. Lalu apa lagi? Untuk tidak mencor. Kemudian yang kedua, misalnya sekarang ini ya, kita memiliki sebuah kartu yang acak ya, dan kita ingin menyusunnya dari angka terkecil hingga angka terbesar. Bagaimana kita bisa melakukan? Pasti ada caranya ya, menyusun itu ya. Kalau misalnya kita diminta untuk menyusun dari kartu yang terkecil ke kartu yang terbesar. Nah, sekarang kita harus ketahui bersama aktivitas yang harus kita lakukan itu adalah stack dengan kartu. Stack itu artinya tumpukan ya. Ya. Jadi siswa Pak minta untuk menyusun ini ya, dengan menjalankan beberapa operasi, misalnya operasi pas, operasi pop, dan operasi pick. Ya. Pas itu artinya operasi untuk menambahkan, ya, menambahkan kartu itu ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kemudian pop itu adalah kita mengambil
mengambil atau menghapus elemen ya. Kemudian P, Melihat tanpa menghapusnya. jadi nanti supaya kita ketahui bersama. Kemudian Q dengan Q itu adalah antrian. Q dengan Q itu adalah antrian. Jadi antrian itu berarti berurutan ya. Betul ya? Jadi ada yang antri lebih dulu. Kemudian kita bisa melakukan pencarian. Untuk pencarian itu ada dua hal yang kita akan pelajari. Pencarian ada banyak jenis, tetapi ada dua hal yang kita lakukan hari ini adalah pencarian dengan linear search dan juga binary search. Nah, sebelum kita mulai, Pak akan memberikan video pembelajaran supaya kita bisa lihat sama-sama. Coba kita perhatikan sama-sama video ini. Itu adalah sequential search. Yang diminta adalah kita melakukan pencarian angka 1. Perhatikan gambar itu ya. Nah, betul ya? Ya. Urutannya adalah dia cari dari depan ya. Sequential search. Kemudian binary search. Perhatikan. Kita akan mencari angka 12. Lalu dia bagi dua ya. Ya. Ketika dia temukan angka 12, dia bagikan, berarti pencarian itu sudah selesai. Nah, itulah cara kerja komputer ketika dia menyimpan data dan kita bisa mencari atau mendapatkan data yang tersimpan di komputer. Baik, kita perhatikan sama-sama. Kalau kita ingin mempelajari tentang struktur data dan algoritma standar itu, harus kita ingat bahwa struktur data dan algoritma itu adalah dasar dari pemrograman komputer. Komputer itu bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh manusia. Jadi tanpa ada instruksi atau tanpa ada perintah, kita tidak bisa, atau komputer itu tidak bisa menjalankan atau tidak bisa bekerja. Nah, struktur data itu adalah cara data itu disimpan di dalam komputer. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana data-data itu disimpan, seperti sekarang ini data-data disimpan di laptop ini, itu ada struktur data yang mengatur cara. Apakah dengan menggunakan stack tadi, stack atau tumpukan, ataukah dengan cara queue atau antrian. Masih ada cara yang lain, tapi di pertemuan kita ini kita akan fokus di dua struktur data, yaitu struktur data apa? Stack dan queue. Queue itu antrian, stack itu tumpuk. Cara algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Misalnya kita akan menghitung nilai luas segitiga. Itu adalah penerapan informatika di bidang matematika. Sehingga kita akan, kalau kita menggunakan cara matematika, kita mengetahui alasnya tinggi, kemudian kita cari tahu rumusnya, lalu kita hitung. Itu kalau kita lakukan pencarian penyelesaian dengan menggunakan matematis. Tetapi kalau dalam komputer, kita harus memahami dia punya algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus kita susun, kemudian kita implementasikan dalam bentuk program komputer supaya komputer yang melakukan perhitungan. Bisa paham ya? Baik. Nah, struktur data itu ada ini, ada klik dan ada. Nah, kita batasi hanya dua ya, yaitu stack dan klik. Nah, stack itu adalah prinsipal. Last in, first out. Artinya apa? Di mana baik, nanti sebentar kalau pertanyakan kita tidak rame-rame ya, tetapi kalau yang mau jawab angkat tangan ya. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang kedua adalah queue ya. Ya. Queue itu adalah prinsipnya. Ikuti prinsip apa?
Ya. Ya, pakai jaket. Siapa? Thomas, Pak. Thomas ya, silakan. Berdiri ya. Kue mengikuti prinsip FIFO atau fits in, fits out, di mana elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan antara stack dan kue ya. Kalau yang stack tadi adalah Elemen nasi, iya, last in plus out itu artinya di mana elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, untuk lebih jelas dari konsep stack dan kue ini, sekarang Pak minta kelompok satu. Kelompok satu. Ya. Kelompok satu ini Pak minta untuk mungkin kartu ini. Kelompok dua. Baik, jadi nah kelompok satu dan kelompok dua ini akan Pak minta untuk simulasikan ya. Nah, kelompok satu itu simulasikan untuk kegiatan struktur data yang stack. Oh ya. Stack. Kemudian kelompok ini akan simulasikan kegiatan berhubungan dengan struktur data tree atau antrian. Kamu menyusun tumpukan kartu ya. Taruh. Sampai 10 ya. Sampai 10. Stack ya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah Pak minta kelompok ini untuk mensimulasikan lipat. Kamu lima orang ya. Masing-masing orang pegang kartu sesuai nomor. Nomor satu siapa? Nomor dua, kamu beri depan depan. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. Nomor lima. Bukan antrian ya. Kalau tadi kan kita simulasikan untuk yang namanya apa tadi? Stack. Sekarang adalah sekarang adalah antrian atau Kue. sekarang masing-masing coba perhatikan. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh siswa di kelompok 2 ini, 5 orang ini, masing-masing memegang satu angka ya, satu kartu, satu angka ya. Betul ya. Nah, dalam aturan antrian itu adalah ini yang pertama ya. Ini yang harus masuk pertama. Terus ini yang masuk ke kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Lalu pada saat mengambilnya, ini kan kita letakkan ya. Pada saat mengambilnya mana yang lebih dulu? Yang antrian pertama atau antrian terakhir? Terakhir. Dalam antrian biasanya siapa yang harus berdiri dulu? Didahulukan. Orang yang pertama atau orang yang terakhir? Dalam antrian pertama. Ya. Jadi dari dua kegiatan ini, nampak jelas perbedaan antara struktur data disimulasikan, sudah diperagakan oleh dua kelompok. Nah sekarang mungkin supaya lebih perjelas Pak kasih contoh dengan menggunakan video supaya kita bisa lihat sama-sama. Kalau perhatikan ya. Pak minta tolong perhatikan ya, perhatikan sama-sama.
itu yang paling besar. Perhatikan di ini itu dia akan memasukkan misalnya kita akan menyimpan data di dalam komputer. Ketika kita mau mencari data, dia akan mengambilnya dari bagian paling atas. Pilih itu untuk melihat ya. Itu sequential series. Jadi pencarian yang kita akan pelajari ini adalah sequential series dan binary series. Nah selain itu Pak minta juga siswa nanti akan diskusikan di LKPD itu. Diskusikan di LKPD itu. Ada beberapa bagian yang harus dikerjakan saja, Pak minta dikerjakan. Karena nanti ada assessment. Assessment itu ada 10 soal yang harus dijawab. Soal dalam bentuk identitas. Dan ini adalah sebagai bagian dari evaluasi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Pak minta siswa untuk diskusi. Waktunya sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 ya? Kita punya waktu sampai dengan jam 9.35. Nah, diskusi Pak minta kurang lebih sekitar 10 menit ya. Ini lalu kerjakan di LKPD. Berikut. Sudah paham semua? Tidak. Ya. Sudah paham, diskusikan lalu kerjakan itu. Nanti waktunya sampai dengan 10 lewat 15 ya. Karena nanti kita akan ada assessment. Itu dalam struktur data dan algoritma standar itu seperti contoh tadi. Kita menumpuk buku ya. Menumpuk buku di perpustakaan. Kemudian kalau antri itu kita antri di misalnya untuk berbaris, antri di home base atau antri di bank dan seterusnya. Itu kita bisa amati dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita. Nah, komputer itu bekerja dengan menerapkan kehidupan kita. Seperti itu.